Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih dan solihah. Apa kabar kalian hari ini? Ustazah harap kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak, melanjutkan pertemuan pekan lalu, yaitu tentang Asmaul Husna, Al-Alim, dan Al-Khabir. Masih ingat? Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bukti Allah bersifat Al-Alim dan Al-Khabir. Bukti Allah bersifat Al-Alim yang pertama yaitu Al-Quran. Ada yang tahu Al-Quran itu apa? Al-Quran adalah kumpulan firman Allah yang tertulis. Di dalam Al-Quran, semua yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi ada di sana. Kalau Allah itu tidak Al-Alim, nggak mungkin Allah bisa menceritakan apa yang akan datang. Seperti itu. Karena isi Al-Quran gak hanya cerita-cerita masa lalu, tetapi juga cerita yang akan mendatang. Maka Al-Quran itu menjadi salah satu bukti bahwa Allah mengetahui baik yang zahir maupun yang batin, baik yang terjadi saat ini ataupun yang belum terjadi. Seperti itu. Lalu yang kedua, hari kiamat. Allah bersifat Al-Alim karena hari kiamat yang belum terjadi, tapi Allah sudah menggambarkan seperti apa keadaan bumi dan seisinya ketika hari kiamat nanti, seperti yang terdapat dalam surah Al-Qari'ah. Kemarin sudah belajar surat Al-Qari'ah ya bersama Ustazah Putri. Selanjutnya, bukti Allah bersifat Al-Khabir. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengetahui isi hati manusia loh. Apakah manusia itu ria, sombong, jahat, suka pamer, iri dengki, ataupun hatinya tulus ikhlas. Allah tahu semua perkara yang tersembunyi dan disimpan rapat-rapat di dalam hati manusia. Allah Maha tahu, baik yang buruk kayak ria, sombong, seperti itu, atau yang baik. Maka hati-hati, jangan sampai di dalam hati kita terdapat rasa sombong ya, walaupun cuma sedikit, karena hati yang terdapat rasa sombong, maka Allah tidak mengizinkannya masuk surga. Selanjutnya yaitu perilaku tekun dan kerja keras sebagai cerminan Allah bersifat Al-Alim. Masih ingat kan kalau Al-Alim itu artinya yang maha mengetahui? Maka kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah dengan cara terus belajar dan merenungi ciptaan Allah. Karena Allah memerintahkan kita untuk terus belajar. Seperti pada surat Al-Alaq ayat pertama. Dapat menjadi bukti bahwa Al-Quran memandang belajar itu sangat penting agar manusia dapat memahami kejadian yang ada di sekitarnya sehingga dapat meningkatkan rasa syukur dan mengakui kebesaran Allah. Bunyi surat Al-Alaq ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa kita harus dituntut untuk belajar, bacalah. Oke. Selanjutnya yaitu cerminan asma Allah Al-Khabir. Al-Khabir artinya yang maha teliti. Nah, semua perbuatan kita yang bahkan ada di dalam hati saja Allah bisa tahu gitu. Maka penting bagi kita untuk belajar ilmu-ilmu agama sebagai landasan hidup. Misal kita belajar hari ini kita belajar akidah akhlak. Nah, kalian harus bersyukur kalau SDIT ada pelajaran akidah akhlak, karena akidah itu bagaimana cara belajar agar kita memiliki pondasi keimanan. Kalau akhlak, kita belajar akhlak karena akhlak merupakan cermin dari suasana hati. Terus lagi seperti ketika kita belajar fikih. Kita belajar fikih agar kita tahu tata cara ibadah itu sesuai dengan apa yang Rasul ajarkan atau belum. Dan
kita perlu juga belajar ilmu-ilmu duniawi, belajar yang kayak di sekolah itu, Dek, sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah dan berbuat kebaikan. Seorang muslim wajib untuk menuntut ilmu syariat yang berguna sebagai landasan dan kerangka dalam akidah dan juga ibadah. Karena sudah menjadi kewajiban seorang muslim untuk menuntut ilmu dari lahir hingga ajal menjemput. Bahkan wajibnya menuntut ilmu itu ada hadisnya loh. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu Ustazah rasa untuk kali ini cukup sekian dulu ya. Anak-anak jangan lupa untuk mengaji dan sholat duha juga membantu orang tua di rumah. Jaga iman dan jaga imun. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.